Halo Halo Pak Kak Budi, Budi, halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok, Nomos. aku Syakila dari Fakultas Musik. Aku Clarissa dari Fakultas Musik. Aku Bianca dari Fakultas. Aku Haikal dari Teknik Elektro. Oke, dan hari ini untuk sesi keberapa ini? Sesi 14. Memaparkan hasil diskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Jadi pertama, pertanyaannya itu tentang apakah Epikurianisme sama dengan hedonisme yang kita mengerti secara populer dan mengapa? Nah, jawabannya itu tidak sama ya. Epikureanisme dan hedonisme itu berbeda karena Epikureanisme dari Epicurus yang mengatakan bahwa kebahagiaan dicapai melalui kenikmatan yang sederhana, ketenangan batin, dan pokoknya revolved around simple pleasure. Dan kenikmatan yang dimaksud itu bukanlah kenikmatan yang berlebihan, tetapi hidup secukupnya. Dan menurut Epikureanisme, seseorang bisa merasa bahagia dengan makan sederhana bersama teman dan hidup tenang tanpa banyak keinginan. Nah, in contrast, sedangkan untuk hedonisme dalam pengertian populer sering dan memuaskan keinginan tanpa ada batasan. Jangan seperti belanja mahal atau hiburan tanpa batas dan juga hedonisme dan hedonisme itu tidak bisa disamakan eh, karena epikureanisme menekankan kenikmatan yang sederhana, sedangkan hedonisme itu pencarian kesenangan secara berlebihan. Lalu boleh dilanjut dengan Bianca untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan nomor 2, jika dilihat dalam pandangan hedonisme, sesuatu disebut baik jika menghasilkan dan menghindari penderitaan. Karena itu secara sekilas kenikmatan tanpa batas tampak seperti suatu hal yang baik dan suatu hal yang diinginkan. Namun, dalam banyak pemikiran hedonistik, kenikmatan tanpa batas justru tidak selalu dianggap benar-benar nikmat. Yang pertama, karena kenikmatan dialami terus-menerus tanpa jeda, seorang bisa mengalami kejenuhan atau rasa bosan. Sesuatu yang awal terasa menyenangkan, lama-kelamaan kita menjadi biasa saja. Dalam hedonisme, kenikmatan sering misal dari yang tidak nyaman menjadi nyaman. Lalu jika tidak ada perbedaan atau perubahan, maka nikmat itu bisa kehilangan maknanya. Lalu beberapa pemikir berpendapat bahwa kenikmatan yang berlebihan justru dapat berubah menjadi penderitaan. Contohnya makan makanan yang enak memang nikmat, tetapi jika dilakukan tanpa batas bisa menyebabkan sakit atau rasa tidak nyaman. Kenikmatan yang terlalu banyak dapat menimbulkan dampak negatif bagi seseorang. Lalu dalam hedonisme yang lebih reflektif, kenikmatan yang baik adalah kenikmatan yang seimbang dan tidak menimbulkan penderitaan di masa depan. Jadi yang dicari bukan sekedar, tapi kenikmatan yang membawa kehidupan yang baik secara keseluruhan. Oke, untuk menjawab nomor 3, eh, rasa takut akan Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut pemikiran Epicurus, rasa takut terhadap kematian dapat mengganggu ketenangan jiwa manusia. Ketakutan ini membuat manusia tidak dapat menikmati hidup secara tenang karena selalu diliputi oleh kecemasan. Namun, Epicurus tidak mengatasi ketakutan tersebut dengan merenungkan keabadian jiwa. Ia justru berpendapat bahwa jiwa tidak bersifat abadi. Jiwa tersusun dari atom yang akan hancur ketika manusia mati. Oleh karena itu, kematian sebenarnya tidak perlu ditakuti karena ketika kita hidup, kematian belum hadir. Dan ketika kematian datang, kita sudah tidak ada. Dalam ajaran Epikurean, manusia dilatih untuk mengembangkan sikap kehati-hatian atau eh, prudence. Sikap ini membantu manusia berpikir secara rasional dan memahami kenyataan hidup dengan bijaksana. Dengan pemahaman tersebut, manusia ketakutan terhadap kematian dan mencapai ketenangan jiwa atau tranquil mind yang menurut Epikuros merupakan bentuk kenikmatan sejati. Ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berilah kritik kalian atas konsumerisme dewasa ini dengan ajaran Epikuros. Konsumerisme membuat orang terus membeli dan mengejar kenikmatan materi tanpa batas. Menurut ajaran Epikuros,
Hal ini tidak membawa kebahagiaan sejati, karena justru menimbulkan keinginan yang tidak pernah selesai. Epikuros mengajarkan hidup sederhana, memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting, dan mencari ketenangan batin daripada mengejar kesenangan materi berlebihan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.